Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justin Erlangga Putra, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Dan di sini saya akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Teknologi Alat Berat pada pertemuan terakhir, yaitu saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Ketidakmampuan Mesin Menyala dan Deteksi Suara Tidak Normal pada alat berat. Slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Alat berat seperti ekskavator merupakan komponen vital dalam industri konstruksi karena berperan langsung dalam mempercepat proses pengerjaan proyek. Namun dalam operasionalnya alat berat tidak lepas dari risiko kerusakan proyek, peningkatan biaya operasional serta potensi kecelakaan kerja. Salah satu masalah umum yang sering terjadi pada alat berat yaitu adalah masalah mesin tidak menyala meskipun indikator menunjukkan kondisi normal. Jadi makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiagnosa permasalahan tersebut serta memberikan solusi teknis guna mengembalikan kerja ekskavator ke kondisi optimal. Selanjutnya ke tinjauan pustaka. Ekskavator merupakan alat berat yang berfungsi untuk menggali, mengangkat, dan memindahkan material dalam proyek konstruksi. Jadi setiap proyek besar semacam pertambangan itu pasti ada alat berat semacam ekskavator salah satunya. Selanjutnya ke metodenya. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini dimulai dengan pemeriksaan visual terhadap kondisi ekskavatornya. Memeriksa visualnya dulu, visual pada unitnya. Setelah dilakukan cek visual dilanjutkan dengan pengecekan sistem kelistrikan seperti mengecek aki menggunakan multimeter, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan bahan bakar termasuk filter, injektor, dan pompa bahan bakar menggunakan fuel pressure gauge. Analisis suara aneh dari mesin dilakukan menggunakan stetoskop. Stetoskop semacam dokter itulah di dunia medis untuk mengidentifikasi potensi kerusakan internal. Selain itu, sistem itu diperiksa dengan scanner untuk mendeteksi kerusakan sensor. Data dari setiap tahap dijadikan dasar untuk menentukan penyebab utama malfungsi dan solusi perbaikannya. Menganalisis kasus. Pada studi kasus ini, ekskavator merek Komatsu merek besar gitu. Merek Komatsu dilaporkan mengalami malfungsi ditandai dengan ketidakmampuan mesin untuk menyala meskipun indikator bahan bakar dan kelistrikan menunjukkan kondisi normal. Dan operator juga melaporkan adanya suara aneh dari area mesin saat kunci kotak diputar ke posisi on atau di starter inilah. Kemudian langkah awal dilakukan dengan memeriksa kelistrikan menggunakan multimeter. Pertama, memeriksa tegangan aki, dan kemudian koneksi kabel dalam kondisi baik. Hasil pengukuran tegangan pada aki menunjukkan kondisi normal yaitu 12,6 volt. Itu kondisi aki berarti kondisi normal. Kemudian pemeriksaannya dilakukan pemeriksaan sistem starter. Solenoid starter dibongkar dan ditemukan adanya keausan pada bagian penggerak. Keausan berarti roda gigi nggak bisa gerak lah, sehingga arus listrik tidak dapat mengaktifkan motor starter secara optimal. Pemeriksaan sistem bahan bakar dilakukan dengan membuka filter dan mengukur tekanan bahan bakar menggunakan fuel pressure gauge. Selanjutnya penyebab kerusakannya yaitu menunjukkan
adanya hambatan aliran karena filter kotor. Kemudian injektor diuji menggunakan scanner ECU dan ditemukan satu injektor tidak merespon sinyal pengapian. Berarti jadi satu nozzle satu injektor tidak merespon sinyal pengapian itu. Sementara itu suara aneh dari mesin menganalisis menggunakan stetoskop mekanik dan ditemukan bahwa suara berasal dari area flywheel yang mengalami kausan ringan. Jadi flywheel itu gigi-giginya itu mengalami kausan, tapi kausan ringan, namun belum menyebabkan kerusakan besar. Kemudian bagaimana langkah perbaikannya? Setelah dilakukan pembersihan filter tadi, penggantian injektor, dan perbaikan pada starter, ada hasil starter, mesin diuji kembali dan hasilnya mesin dapat menyala dengan normal dan suara aneh tidak terdengar. Kemudian setelah itu ke tahap pengujian. Apa aja yang diuji setelah kita masuk ke perbaikan tadi. Yang pertama yang diuji adalah pemeriksaan awal sistem. Kemudian pengujian sistem kelistrikan, uji fungsi starter tadi setelah diperbaiki solenoidnya tadi atau diganti, kita uji fungsi starternya tadi apakah bisa nyala atau masih aus tadi nggak bisa menyala. Kemudian uji sistem bahan bakar seperti cek filter tadi dan apa injektor yang satu tersumbat tadi. Kemudian monitoring suara mesin apakah masih terdengar suara-suara aneh seperti yang didengar pada operator tadi. Kemudian periksa kembali semua indikator pada panel monitor, tekanan oli, suhu mesin, atau alarm ECU. Nah, itu. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan analisis penyebab utama mesin eskavator tidak menyala adalah sinyal starter aus bahan bakar kotor. Sistem injektor dilakukan pemerataan berkala seperti pemeriksaan starter dan pemeriksaan fuel secara rutin. Terima kasih. Jadi itu presentasi saya dengan judul makalah saya tadi. Dan selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ada 2 pertanyaan tadi. Apa penyebab paling umum mesin eskavator tidak menyala meskipun indikator bahan bakar dan kelistrikan terlihat normal? Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara memastikan bahwa masalah ada di sistem starter dan bukan di aki. Pertanyaan pertama yaitu jadi penyebab paling umum adalah kerusakan pada sistem starter seperti solenoid atau motor starter yang sudah aus, gangguan pada injektor atau tekanan bahan bakar yang tidak mencukupi akibat filter kotor. Saya agak cepat aja karena mengejar waktu ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana memastikan bahwa masalah ada di sistem aki starter? Langkah yang pertama adalah mengukur tegangan aki menggunakan multimeter. Bila tegangannya sesuai atau sesuai standar atau aman lah ya. Berarti kemungkinan starternya dicek starternya aus atau tidak. Jika sebaliknya starter apa di starter tapi nggak bisa naik, itu berarti akinya akinya di dalam kondisi ngedrop gitu. Dicek dulu pakai multimeter apakah yang pertama dilihat pasti akinya karena di starter nggak ada suara mesin atau nggak naik berarti itu akinya. Itulah. Baik, terima kasih.
Mungkin itu presentasi dari saya. Saya Justin Erlangga Putra, NIM 2305511600304. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.